Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai masalah yang terjadi saat akan atau sesudah instalasi cheat Genshin Impact, dan juga pertanyaan mengenai cara download atau cara untuk memfungsikan fitur Army Cheat. Oke, pertanyaan pertama, mau instalasi cheat Genshin Impact, berapa perkiraan ruang internal yang saya butuhkan? Untuk instalasi cheat Genshin Impact itu ada 3 pilihan atau 3 metode. Yang pertama, jika kalian memiliki ruang penyimpanan atau SES ruang internal yang tidak lebih dari 40 GB, kalian uninstall saja Genshin Impact yang di original pun, lalu kalian install data ulang di virtual kalian. Untuk yang memiliki ruang internal sampai 60 GB itu kalian bisa menggunakan metode pindah data. Itu dipindah ya, jadi yang di phone yang awal, yang di original pun itu dipindahkan ke virtual pun itu bisa, karena nanti di virtual pun itu impor ya, bukan tidak bisa pindah lagi, jadi nanti tetap aja double, jadinya ukurannya paling tidak itu 60 GB. Nah, untuk yang terakhir yang punya ruang penyimpanan sampai 80 GB ke atas, itu kalian bisa melalui salin data, jadi bisa melakukan instalasi Genshin di original pun bahkan di virtual pun ya, jadi punya 2 aplikasi Genshin Impact. Pertanyaan kedua, apakah device saya support untuk instalasi cheat Genshin Impact? Oke, jadi selama ponsel kalian Android dan sebelumnya bisa untuk memainkan Genshin Impact, maka ponsel kalian pasti bisa atau support untuk instalasi cheat Genshin Impact. Lanjut pertanyaan ketiga, apakah setiap versi Android memiliki tata cara masing-masing untuk menginstalasi cheat Genshin Impact? Jawabannya tidak, caranya sama ya, setiap versi Android itu caranya sama, cuma yang membedakan adalah versi virtualnya. Karena setiap versi virtual pun yang digunakan itu beda-beda. Ada yang support Android 13 dan ada yang tidak support Android 13. Jadi bisa kalian sesuaikan sendiri-sendiri. Pertanyaan keempat, apakah bisa install cheat Genshin Impact tanpa root? Jawabannya sangat bisa ya tentunya. Dan di sini saya rekomendasikan yang tanpa root saja, meskipun lebih ribet tapi lebih aman dan tidak beresiko ya. Pertanyaan berikutnya, virtual pun apa saja yang support cheat Genshin Impact? Jawabannya adalah semua virtual pun yang memiliki fitur root dan juga memiliki fitur support Google atau Play Store itu bisa dijadikan sebagai wadah untuk cheat Genshin Impact. Jadi kalian bisa pilih sendiri virtual pun apa yang ingin kalian gunakan dan tentunya yang support device kalian. Pertanyaan ke-6, bagaimana caranya agar saat install cheat Genshin Impact saya tidak perlu download data ulang? Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama yaitu kalian salin filenya yang dari Genshin Impact di original pun kalian ke virtual, atau kalian bisa pindahkan jika memori kalian atau internet kalian itu terbatas. Untuk tata cara memindahkan atau menyalin file dari original pun ke virtual, kalian bisa cek di video sebelumnya. Pertanyaan ke-7, apakah aplikasi Genshin Impact-nya wajib dari APK Store? Jawabannya tidak ya, kalian bisa gunakan Genshin Impact yang dari Play Store. Namun nanti jika kalian menggunakan Genshin Impact yang dari Play Store, beberapa fitur cheat dari AMI-nya ada yang tidak berfungsi. Pertanyaan berikutnya, apakah data Genshin Impact-nya wajib dari APK Store? Jawabannya tidak ya. Kalian bisa gunakan data yang sebelumnya kalian install dari Play Store. Pertanyaan ke-9, sebelum instalasi cheat Genshin Impact, aplikasi apa saja yang perlu saya siapkan? Oke, bagi kalian yang ponselnya masih no root, itu kalian perlu menyiapkan aplikasi virtual pun terlebih dahulu. Untuk virtual punnya kalian bisa pilih dan sesuaikan dengan versi Android kalian, dan sesuaikan juga dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, di sini saya rekomendasikan Vmos atau Vipun Gaga, dan di setiap virtual pun itu memiliki kelemahan dan juga keunggulan masing-masing.
Untuk Vmos Pro kelemahannya adalah saat masuk ke mode pop-up menggunakan cheat, biasanya rekan pop-up kita itu tidak kelihatan. Nah, untuk Vipun Gaga kelemahannya adalah icon AMI cheatnya suka hilang. Dan Virtual Master kelemahannya adalah saat bermain terlalu lama dan ponsel sudah panas, itu biasanya video gamenya jadi patah-patah, lag atau ngeframe. Dan untuk Sunbox itu hampir sama dengan Virtual Master. Namun untuk Sunbox itu lebih parah karena biasanya kalau sudah lama main, sudah panas ponselnya, Genshin Impact-nya force close dan tidak bisa dibuka lagi, harus nunggu ponselnya adem dulu. Namun disclaimer, untuk kelemahan yang saya sebutkan tersebut adalah pengalaman saya pribadi. Jadi di beberapa ponsel lain mungkin akan ada perbedaan. Selanjutnya yang perlu kalian siapkan jika kalian menggunakan metode salin data atau pindahkan data supaya tidak download ulang Genshin Impact-nya, kalian wajib menyiapkan Z Archiver karena untuk menyalin atau memotong itu tidak bisa langsung di file manager, karena kalau langsung menggunakan file manager nanti banyak file-filenya yang tidak ikut kepindah atau kesalin seperti di bagian Unity dan lain-lain. Kalau dijelaskan cukup panjang, jadi gunakan saja Z Archiver. Dan pastikan juga Z Archiver kalian diberikan izin penuh untuk mengelola penyimpanan agar nanti tidak ada kesalahan saat penguraian data. Pertanyaan selanjutnya, virtual pun saya force close atau keluar sendiri saat saya akan membukanya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, pastikan virtual phone yang kalian download merupakan virtual phone yang sudah support dengan versi Android milik kalian. Contoh, ponsel yang kalian miliki versi Android 12 dan kalian mendownload versi virtual phone yang support ke Android 13 saja. Nah, nanti otomatis virtual phone tersebut tidak dapat dibuka. Yang kedua, pastikan kalian sudah mengaktifkan opsi pengembang di pengaturan ponsel kalian, karena di beberapa ponsel itu kalau opsi pengembangnya tidak diaktifkan tidak dapat menginstalasi virtual phone. Dan di sini kalian juga wajib mengaktifkan debugging USB-nya. Tidak perlu saya jelaskan ini untuk apa karena nanti terlalu panjang. Dan di sini kalian juga aktifkan verifikasi bitkode aplikasi. Dan juga yang di atasnya tersebut kalian aktifkan. Jika kalian tanya kenapa, itu panjang kalau dijelaskan. Nah, setelah semuanya aktif, ketikanya aktif geser lagi ke bawah. Namun ini opsional karena beberapa ponsel itu tidak memiliki fitur ini, yaitu menambahkan percepatan. Jadi ini untuk mengurangi lag di aplikasi virtual. Lanjut ke pertanyaan nomor 11, virtual pun saya stuck atau berhenti saat loading masuk ke lobby atau dashboard atau home. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini kalian perlu mengizinkan semua perizinan yang diminta atau akses perizinan dari virtual pun kalian. Dan juga ada dua macam perizinan. Yang pertama itu perizinan standar dan juga perizinan yang melalui pengaturan. Itu pastikan sudah diaktifkan semua. Dan yang terakhir, untuk penghemat baterai, jangan batasi virtual phone untuk penggunaan baterainya agar tidak stuck. Dan jika virtual phone-nya masih stuck saja, kalian reinstall lagi dan pastikan virtual phone-nya sudah sesuai dengan versi Android milik kalian. Permasalahan atau pertanyaan berikutnya, Genshin Impact saya FC atau first close atau keluar sendiri saat di UI Hoyoverse atau saat akan masuk antarmuka login. Contoh seperti di video yang ditampilkan, nah itu saat dibuka aplikasi Genshin Impact-nya langsung keluar sendiri, gak mau kebuka. Cara mengatasinya yang pertama yaitu kalian cek virtual kalian apakah support Genshin atau tidak. Nah, di sini kalian cek saja langsung ke Play Store, buka dan ketik saja Genshin Impact. Dan tunggu hasilnya. Jika Genshin Impact muncul seperti ini, berarti virtual kalian bisa instalasi Genshin Impact. Nah, di sini saya contohkan yang tidak bisa install. Nah, ini seperti Telegram. Karena Telegram itu tidak mendukung Vmos Pro. Di Vipun Gaga masih bisa ya kalau Telegram.
Yang kedua, setelah kalian pastikan virtual kalian support Genshin Impact, di sini pastikan file yang kalian download itu lengkap. Ukurannya itu biasanya 555 MB. Namun jika kalian salah download atau salah saat ekstrak aplikasi, itu kalian akan mendapat yang hanya 13 MB dan ukurannya tidak seperti biasanya. Nah, itu kalau diinstal nanti tidak dapat dibuka. Jadi pastikan saja aplikasi yang kalian download sudah benar. Pertanyaan berikutnya, Genshin Impact saya FC atau keluar sendiri saat setelah loading akan masuk ke dalam privat ke dalam game. Nah, di sini biasanya disebabkan karena room yang kita pilih itu salah. Jadi di setiap virtual phone itu kita wajib memilih room yang akan digunakan. Dan pastikan kalian gunakan ROM Android yang support untuk memainkan game dengan frekuensi yang cukup tinggi seperti Genshin Impact. Bisa dilihat di video. Jika salah saat memilih ROM, maka otomatis virtualnya tidak akan bisa untuk membuka game mainstream seperti Genshin Impact. Lanjut pertanyaan ke-14, virtual pun saya sering frozen, ngeframe, lag, lemot, patah-patah saat memainkan game. Gimana cara mengatasinya? Nah, di sini kalian perlu cek lagi frame rate atau grafik yang kalian gunakan di Genshin Impact di virtualnya. Pastikan notifikasi di atas berwarna hijau, jangan kuning atau merah, supaya nanti kalian tidak lag atau ngeframe saat memainkan Genshin Impact di virtual. Dan jika masih saja lag, frame, frozen, dan lain-lain, namun notifikasi beban perangkat sudah hijau, coba saja kalian ganti virtual yang lebih ringan, karena memainkan game di virtual pun itu biasanya bebannya memang relatif lebih berat. Pertanyaan berikutnya, Genshin Impact saya sering FC atau keluar sendiri saat keluar masuk dari domain. Nah, di sini saat keluar masuk domain itu kan mestinya loading. Saat loading itu memuat data, dan itu biasanya disebabkan oleh RAM atau cache yang menumpuk. Jadi kalian bisa coba saja bersihkan cache ponsel kalian untuk mengatasinya. Lanjut pertanyaan berikutnya, Google Play Store saya tidak dapat dibuka atau tidak muncul di virtual phone. Nah, cara untuk mengatasinya adalah kalian harus mengaktifkan fitur Google, kerangka Rups atau pelayanan Google Play Store di setting virtual phone-nya. Kalau di Vivos letaknya di setelan. Nah, di sini kalian tunggu sampai muncul. Nah, setelah muncul, nanti di sini ada gambar icon seperti ini. Nah, ini diaktifkan. Setelah diaktifkan, otomatis kalian akan mendapatkan Play Store dan bisa menggunakan Play Store maupun Google-nya. Setelah Play Store-nya muncul, kalian juga tidak bisa langsung menggunakannya jika belum login menggunakan Gmail ke Play Store-nya. Jadi di sini kalian perlu login dulu ke Play Store, login menggunakan Google kalian, akun Google kalian, supaya Play Store-nya bisa dibuka dan juga bisa difungsikan. Lanjut ke pertanyaan nomor 17, Telegram atau Discord saya tidak bisa dibuka di virtual phone. Nah, di sini kalian pastikan terlebih dahulu untuk Telegram atau Discord-nya kalian download melalui Play Store yang berada di virtual phone milik kalian. Jadi tidak bisa melalui impor. Dan untuk sebagian virtual phone yang lain, itu biasanya memang tidak support Telegram seperti Vimos Pro, itu tidak support Telegram, jadi kalian bisa gunakan Discord. Dan pastikan lagi Discord-nya bukan melalui impor, tetapi melalui download langsung di Google Play Store yang berada di virtual phone milik kalian. Pertanyaan ke-18, saat akan masuk ke game saya mendapatkan notifikasi uninstall dan install ulang melalui website resmi. Nah, ini biasanya disebabkan karena kita salah download atau kita menggunakan aplikasi yang versi APK atau APKS. Nah, agar tidak terjadi sedemikian, kalian wajib install yang versi APK yang stempel warna hijau.
Dan jika kalian sudah terlanjur mendownload yang SAPK atau APKS dan kalian tidak ingin untuk mendownload ulang, kalian bisa lihat caranya supaya tidak download ulang di video saya yang sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, Amicit saya tidak bisa di start atau tidak bisa difungsikan. Nah, di sini pastikan kalian sudah verifikasi, karena sebelum verifikasi itu cheatnya tidak bisa dimulai. Kalian bisa verifikasi melalui Telegram, Discord, dan juga sponsor Verifi. Untuk verifikasi Discord, jika kalian tidak menemukan linknya, kalian bisa langsung tekan dari dalam aplikasi Amicitnya ya. Jadi nanti setelah kalian verifikasi baru bisa dimulai cheatnya. Pertanyaan berikutnya, cara downloadnya gimana? Nah, ini linknya memang banyak iklannya, kalian scroll aja ke bawah. Setelah itu kalian zoom aja supaya lebih mudah, pilih download yang seperti di video, bukan yang tulisan download yang besar itu ya. Oke, setelah itu mungkin untuk pertama klik itu nanti iklan, dan setelah itu akan menuju ke Mega, atau bisa kalian pilih Chrome-nya juga gak apa-apa, asalkan itu kalau benar nanti tampilannya seperti ini. Kalian lihat saja di video. Oke, untuk kali ini saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian. Terima kasih. Mama dan Papa make up habis ya.